Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas tentang perkaitan antara hukum dengan struktur sosial serta dinamika sosial di mana hukum itu berlaku, terlebih dahulu perlu kita ingatkan bahwa dalam mempelajari sosiologi hukum, kita menempatkan hukum tidak sebagai seperangkat peraturan yang logis dan konsisten saja, melainkan kita tempatkan hukum itu di dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara peraturan hukum dan masyarakat. Sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, sosiologi hukum merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, kasih dan sayang. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Kaidah kepercayaan sendiri yaitu bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Yang selanjutnya itu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga masyarakat di dalam pelbagian bidang kehidupan. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga yang lainnya. Yang kedua yaitu dinamika sosial, hukum dan interaksi sosial. Di dalam suatu interaksi sosial pasti memiliki suatu pengaruh negatif maupun positif. Dengan adanya hal itu, maka hukum sangatlah berperan penting dalam suatu interaksi sosial. Peran hukum itu sendiri ibarat kompas yang menjadi petunjuk arah kemana manusia harus melangkah atau berbuat sesuatu. Masyarakat merupakan unsur terpenting di dalam berjalannya hukum itu sendiri. Karena hukum dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mau tidak mau masyarakat harus taat pada hukum yang berlaku apabila tidak ingin terkena sanksi dari hukum yang telah berlaku. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung dan terus diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus berdasarkan pada keadilan. Hukum itu sendiri berfungsi sebagai pengatur. Hukum berfungsi sebagai pengatur apabila interaksi sosial tersebut dilakukan dengan nurani. Fungsi hukum sebagai pengawas apabila terjadi reaksi perubahan sosial yang menjadikan hukum mengawasi adalah perubahan sosial terarah, maju, mengembang, dan mundur. Fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah. Peranan hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Dengan demikian, hukum berdampingan dengan masyarakat. Karena terjadinya suatu interaksi sosial, hukum berperan sebagai pengatur masyarakat, yaitu hukum dan kebudayaan. Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan.
Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan kebudayaan hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan merupakan hukum. Menurut Profesor Sajib, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia dalam proses kebudayaan yang berbeda. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara dari bawah ke atas, dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum adat juga demikian. Dengan adanya kebudayaan di masyarakat yang membangunnya, bahwa hukum adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum di mana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.